Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, as'aluka an taghfirli min kulli dzambi dzunuban sohiran au kabiron, zohiran au batinan, siron au alaniyatan, amdan au khotoan, innaka anta ghaffarud dzunub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada pemirsa sekalian dimanapun Anda berada yang saya muliakan, saya cintai, dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tidak ada takdir kalau tidak ada diri kita berubah. Tidak akan ada takdir kalau kita tidak mau berbuat. Pati, rezeki, jodoh itu di tangan Allah. Bagaimana maksudnya? Memang semua itu di tangan Allah, tapi Allah tidak menentukan. Besok lahirnya si A itu miskin, besok lahirnya si A itu jodohnya si B, dan sebagainya. Takdir itu sudah ditulis, tapi tergantung kita yang menyelesaikan. Karena tidak akan muncul takdir kalau tidak kita berbuat. Maka saya akan menguak masalah takdir. Bagaimana kita memahami takdir? Sebodoh itukah? Contoh, ada kalimat. Saya tanya kepada orang, bagaimana usahamu bang? Ya seperti ini aja Gus. Dari dulu nggak maju-maju. Ini sudah takdir Allah. Itulah kebodohan manusia yang jawab seperti itu. Karena rezeki memang itu sudah ditulis oleh Allah, tapi tidak ditentukan akan menjadi orang miskin. Semua tergantung perubahan kita, perbuatan kita, mindset kita di dalam pikiran kita. Apabila kita sudah condong dengan takdir yang dipahami oleh orang-orang yang bodoh, pastilah kita akan tersingkir dari orang-orang yang sukses. Karena takdir itu yang mewujudkan adalah perbuatan kita. Coba kita ditakdirkan umur kita panjang, 70 tahun baru meninggal, 25 tahun tidurlah di rel kereta api, mati atau tidak? Saya tanya itu. Karena apa? Kita itu bodoh memahami takdir. Contoh masalah rezeki. Agar mindset kita itu tidak memahami takdir sebagaimana kelompok-kelompok yang bodoh. Rezeki hari ini, usaha ini, hasilnya segini. Itu takdir dari Allah. Atau bukan? Kita pahami dari mindset ilmu kita. Tidak mungkin manusia bisa menjadi dokter kalau tidak sekolah kedokteran. Tidak mungkin manusia bisa menjadi ulama, kiai, habib, orang pintar kalau kita tidak mau belajar di pesantren atau mau belajar agama. Itu tidak mungkin. Tidak ada sekonyong-konyong orang itu pandai, apa sebangsa dunia dan sebagainya. Tidak ada. Walaupun Allah maha berkehendak, tapi sesuai anjuran Allah itu disuruh tolabul ilmi. Belajarlah ilmu. Walau bisin, walaupun di negara Cina. Itu berarti tergantung oleh perbuatan kita. Oleh kita yang kita buat. Tidak akan dengan sendirinya datang ilmu dari Allah kalau kita tidak bisa belajar.
Contoh, kita paham, yakin dengan Allah ada aurat. Dan pahami aurat itu sendiri adalah Iqra. Ya pernah diijazahi oleh Bapak Kiai dulu. Amalkan Iqra ini 5 ayat setiap malam. Nanti kamu bisa memahami sesuatu yang tidak kamu pelajari. Emang nyatanya benar. Emang benar sesuatu yang tidak dipelajari itu bisa datang, dan saya dengan sendirinya itu bisa paham baca kitab, paham akan ilmu-ilmu dari Allah tanpa saya belajar. Tapi saya memahami keyakinan bahwa Iqra itu ada kekuatan yang luar biasa. Berarti perubahan dari saya mau beramal, saya mau tirakat, saya mau mengamalkan. Itu adalah pondasi yang saya lakukan. Tapi tidak dengan melakukan apa-apa, ilmu datang sendiri, itu tidak mungkin. Memang saya yakin orang yang mau mengamalkan Iqra 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Poinnya di ngalamal insan. Belajarnya manusia, lam ya'lam, sesuatu akan didatangkan oleh Allah, sesuatu tanpa belajar. Di situ kalimatnya. Itu ada rahasia di situ. Berarti mengamalkan itu karena kita yakin paham ilmunya Iqra, dan kita diberi wasiat, diberi ijazah kepada Pak Kiai suruh ngamal. Malaikat Allah turun memberi ilmu-ilmu yang tidak dipelajari, itu bisa. Tapi dasarnya kita itu yakin dengan daya kekuatan hurufnya Allah, Al-Quran. Karena walau anal Qur'anan suyirat bil jibal aku tingkat bil artu aku lima bihil mauta balilai amru jaminya. Andaikan Quran itu saya letakkan di atas gunung, kata Allah, maka gunung itu akan hancur. Saya letakkan di dalam bumi, letakkan di bumi, bumi akan belah. Orang mati akan bangun semua. Itu kalau tidak paham yang tersirat, kita bingung dengan ayat itu. Pengen dijelasin atau tidak ini? Maksudnya, apabila Al-Quran itu diletakkan dalam gunung, di gunung yaitu dosa manusia yang menggunung dengan istighfari, nyesel dengan perbuatan yang buruk, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dosa yang menggunung di dalam diri manusia akan hancur, diampuni oleh Allah. Maksudnya di situ. Dan andai kata diletakkan di bumi, bumi akan belah, yaitu buminya manusia. Bumi manusia itu ada tujuh lapis. Ingin tahu atau tidak, saudara-saudara sekalian? 1, bulu, kulit, daging, getih, otot, balung, sumsum. 7 rangkaian buminya manusia. Apabila diletakkan Quran, maka membelah hati yang tadinya mati akan bangun menjadi hidup. Ingat kepada Allah, ingat kepada keagungan Allah, zikir kepada Allah. Kalau dipangan mentah-mentah, walau anak Qur'anan suyirat bil jibal aku tingkat bil arto aku lima bil mauta balik lamru jami, memahami gunung Semeru dilempari mushaf Quran hancur. Tidak seperti itu. Buminya Allah dilempari mushaf Al-Quran, buminya belah. Tidak seperti itu. Maka orang yang di kuburan pada bangun, enggak seperti itu. Itu mengupas diri manusia, dosa yang menggunung buminya manusia, hati yang mati menjadi ingat, menjadi hidup. Yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Jadi hidup dalam kematian. Karena kita masih mati dihidupkan dengan Al-Quran, dengan pemahaman Al-Quran, sehingga hati yang mati bisa ingat zikir kepada Allah. Balilai amru jaminya, semuanya akan bangun jikalau diletakkan ayat-ayat atau kedahsyatan Al-Quran. Itu urusan rezeki. Tidak dibatasi oleh Allah rezeki manusia. Tergantung perbuatan kita. Kita jualan tempe, ya rezekinya di tempe.
Kita menjadi polisi, rezekinya di polisi. Kita di dokter, ya rezekinya dokter. Kalau ingin jadi dokter, ya sekolah kedokteran. Jadi Allah tidak membatasi dan tidak menghalangi orang belajar. Yang menentukan banyak dan dikitnya itu kita, bukan Allah. Kita sudah diberi akal, sudah diberi tangan normal untuk belajar. Kita bisa meniru siapapun, itu bisa. Hanya tekad kita, niat kita. Yang menentukan dan merubah adalah suatu yang sudah diberikan oleh Allah. Coba kalau kita tidur, bisakah kita jadi dokter? Kita nggak usah sekolah kedokteran. Saya tanya kepada kalian, apakah ada takdir dokter di situ? Coba apabila kita ingin menjadi guru, kita tidak kuliah. Apakah ada takdir sekonyong-konyong datang kamu suruh ngajar di SMA? Itu tidak mungkin. Pahamilah takdir, jangan seperti ulama-ulama yang bodoh. Pahamilah otak kita. Pahamilah ayat Allah yang tersurat dan tersirat. Karena likulli harfi minha dohirun wa batinun. Setiap dari hurufnya Al-Quran itu satu hurufnya. Belum kalam. Belum al-kalamu belum. Satu huruf itu sudah memiliki arti dohir dan memiliki arti batin. Memiliki arti yang tersurat juga memiliki arti yang tersirat. Ada wadahnya dan ada isinya. Ada bungkusnya, ada isinya. Maka pahamilah. Yang kedua yaitu urusan pati. Itu sudah ditulis oleh Allah. Tapi berpikirlah manusia, wahai manusia. Pati sudah ditulis oleh Allah. Ada anjuran kita menjaga kesehatan, menjaga pola makan. Hati-hati dalam berpikir agar tidak menjadi penyakit. Tapi tidak ditentukan si B ngasuk matinya tanggal segini, bulan ini, tahun ini, umurnya di dunia hanya segini. Tidak ditentukan seperti itu oleh Allah. Coba kita bayangkan, kamu pahami masalah pati itu ditentukan atau tidak oleh Allah. Seandainya kita bunuh diri, mati atau tidak? Tidak seperti itu. Maka ada doa panjang umur, ada doa agar diberi kesehatan, ada doa supaya sembuh dari penyakit. Kalau kita ditentukan umur segini, coba kalau penyakitan gak usah disembuhin, takut-takutin, ngapain? Kalau memang sudah meyakini bahwa takdir itu ketentuan Allah yang sudah ditentukan. Memang saya yakin sudah ditulis oleh Allah. Tapi yang menentukan kesehatan atau pola perbuatan manusia itu menentukan energi dalam kehidupan kita. Itu masalah pati. Coba kalau kita bayangkan umur 60 tahun kita mati. Iya atau tidak, percaya atau tidak. Coba yang ngomong itu baru umur 17 tahun. Tidurlah di rel kereta api. Mati atau tidak? Itulah. Jadi semua ada pada diri manusia. Makanya tidak akan ada takdir kalau tidak berbuat. Perbuatan itu mewujudkan sesuatu yang menjadikan syukur kita kepada Allah. Karena kita diberi akal sehat, beri anggota yang normal, yang tidak normal pun bisa berkarya. Yang buta, yang tidak punya tangan, yang tidak punya kaki. Kalau kita selalu mau ingin berubah, bisa menjadi apapun dengan kehendak Allah. Yang ketiga, yaitu jodoh. Jodoh itu sudah ditulis, tapi coba kita tidak mencarinya. Kita di ruangan rumah, kadang mencari saja itu tidak sungguh-sungguh, enggak menemukan. Apa dengan sendirinya yang laki itu didatangi perempuan, tolong aku lamar mas. Dengan mas kawin yang enggak usah besar-besar, saya ingin nikah dengan kamu. Tidak mungkin. Ya kita disuruh mencari, disuruh ikhtiar. Maka ada kalimat bebet, bibit, bobot. Itu anjuran Rasulullah.
Kalau sudah ditentukan oleh Allah bahwa jodohmu si A, si B, si C, gak usah mencari lah coba tidur dapat jodoh atau tidak. Saya bertanya kepada pemahaman Anda. Saya tanya kepada Anda, coba tidur, gak usah mencari. Paling-paling datang dijodohkan oleh orang gak cocok, kurang cantik. Makanya apa? Sesuai keinginan kita, apabila kita minta kepada Allah, apabila kita mau merubah, Allah akan merubah. Kalau kita minta kepada Allah, kepengin jodoh yang alim, yang pandai, yang pinter, insya Allah Allah mengabulkan. Kita mencari ikhtiar dan ditemukanlah orang yang soleh dan alim. Jadi jangan salah menafsirkan takdir. Nanti kita yang repot. Jadi hanya kita pasrah. Sudah, ini sudah takdir Allah. Mau apapun ya saya seperti ini. Tidak seperti itu, pesimis. Itu tidak baik untuk kehidupan kita. Masya Allah. Kalau Al-Quran itu dipahami yang tersurat dengan tersirat, pastilah kita sering menangis daripada tertawanya. Karena apa? Kita masih digolongkan banyak orang yang pendusta, yang mendustakan agama. Ra'aital ladzi yukadzdzibu bin, tahukah kamu orang yang mendustakan? Banyak. Karena kebodohan manusia itu sendiri memahami ayat-ayat Allah itu dengan mentah, nggak digurukan, nggak ditanyakan oleh orang-orang yang ahli dan bisa. Kita menangis, kita bodoh, tapi merasa pandai. Kita kurang, tapi sudah merasa cukup. Tidak seperti itu. Rubahlah mindset dalam pikiran kita. Pahamilah takdir itu tidak akan ada apabila kita tidak berbuat. Kalau salah, peringatkan saya. Silakan komentar di situ. Bagaimana Anda memahami masalah takdir? Apa sudah ditentukan oleh Allah? Kalau saya itu yakin Allah sudah menulis adanya rezeki, adanya pati, adanya jodoh. Tapi kalau kita diam di kamar tidak mencari apa-apa, di hutan sekalian nggak usah kenal-kenal, datanglah rezeki. Apa datang rezeki paling mati di sana sendirian? Apakah datang jodoh? Nggak mungkin, paling kelinci yang datang, atau lutung, atau kerak, atau ular, atau kelabang. Disitulah kita pahami masalah takdir. Jangan bodoh kita memahami Al-Quran itu hanya dipangan mentah-mentah, dimakan mentah-mentah. Dan kadang-kadang kita ngaji kepada ulama, nggak ditanyakan bagaimana rinci agar kita itu kuat jiwanya. Kita semangat untuk hidup sukses. Tidak berperan atau tidak memahami semasa-masa takdir itu, kita ikhlas diberi seperti ini, kita ikhlas sudah seperti ini karena takdir Allah. Jangan seperti itu. Itu namanya putus asa. Padahal dalam Al-Quran, wala ta'asu mirhillah, janganlah berputus asa dengan apa yang diberikan oleh Allah. Gak boleh, itu dilarang. Oleh sebab itu kita pahami bersama-sama masalah jodoh, pati, dan rezeki. Apabila kita tidak berbuat, tidak ada apa-apa. Saya tidak memasak nasi. Apakah bakal ada nasi di detik itu dan hari itu tanpa perbuatan? Saya tidak menikah. Apakah benar Allah mendatangkan sesuatu yang sehingga saya menikah tanpa saya mencari? Itu tidak mungkin. Makanya saya contohkan, silakan hidup di hutan untuk mengetes pemahaman masalah takdir ini. Hidup di Gunung Himalaya sendirian. Apakah benar jodoh akan datang sana? Apakah benar
rezeki akan datang ke sana. Kalau mati pasti datang. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena setiap manusia akan merasakan mati. Itu pasti. Kalau tidak makan, ya secepatnya. Kalau masih mau makan, ya umumnya sampai tua. Kalau tidak penyakitan. Kita harus pandai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu wujud dari Al-Quran. Kita pahami bersama. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Quran. Syahrul Ramadan utawi bulan Ramadan. Di bulan Ramadan alladzi zat unsila yang sudah menurunkan apa Al-Quran hudal linnasi untuk petunjuk seluruh manusia tanpa kecuali. Yang di Indonesia, yang di Cina, yang dimanapun asal jadi manusia di buminya Allah itu wajib menerima Al-Quran. Entah itu yang Kristen, entah itu yang non-Muslim. Hudal linnas, untuk seluruh petunjuk bagi manusia. Wabayinati, dan untuk memisahkan atau mengetahui minal huda, dari petunjuk, wal furqanu, yaitu membedakan sesuatu yang hak dan sesuatu yang batal. Itulah Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada makna yang tersurat dan tersirat, jangan dimakan mentah. Saya contohkan lagi seperti pemahaman orang Islam masalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu tapa di pinggir kali. Orang umumnya memahami itu sungai Tuban yang di sana. Sungai yang mengalir air yang bisa kita lihat. Berarti kalau seperti itu Sunan Kalijogo menyontohi, memberi contoh kepada kita itu sesat. Karena meninggalkan sholat. Meninggalkan kewajiban umumnya manusia. Karena tapa yang seperti itu dilarang oleh Allah. Itu sanepo, harus kita pahami dengan jernih, dengan pintar, dengan pandai, dan dengan guru. Bagaimana maksudnya? Sunan Kalijogo bertapa di pinggir kali adalah sungainya mata, sungainya telinga, sungai hidung, sungai mulut, agar kita menjaganya supaya apa? Tidak mengalir kotorannya ke lautan batin. Biar paham, saya jelaskan. Apabila mata kita tidak dijaga melihat maksiat, melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, pasti tumbus dalam otak, masuk ke dalam batin, akhirnya kotor mulusnya. Sesuatu yang tidak baik kita lihat akan memancarkan sesuatu keburukan masuk ke dalam lautan batin. Sungai telinga, apabila kita mendengar orang-orang menghina, menjelek-jelekan orang, kita tidak menjaganya, tidak tahu cara menjaganya, maka akan masuk sungai pendengaran itu, masuk mengotori lautan batin. Ucapan, apabila ucapan kita itu mengucapkan sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain, juga kotorannya akan mengalir ke lautan batin. Hidung, apabila tidak dijaga, juga akan masuk kotorannya ke lautan batin. Sehingga kita jauh dengan Allah karena batin kita kotor. Makanya batin keyakinan itu tingkatannya ada 3 tingkatan. Kolbun yang pertama adalah kolbun sanubari. Orang bersikir bisa masuk ke dalam kolbun sanubari itu sudah hebat. Dan sedikit demi sedikit kita bisa menjauhi suatu larangan atau kotoran-kotoran karena 7 lautan itu sendiri kita jaga. Akhirnya apa? Bisa masuk ke kolbun sanubari. Itu kolbun pertama. Hebat lagi kalau bisa masuk ke kolbun maknawi. Nah, dari tingkatan pertama kolbun sanubari itu di tingkatan yakin. Tingkatan kedua masuk ke dalam kolbun maknawi, yaitu ke tingkatan nurul yakin, cahaya keyakinan sudah ada.
masuk lagi karena hebatnya menjaga sungai-sungai. Itu bisa masuk ke kolbun syiri, yaitu ketingkatan yang paling dalam, yaitu disebut hakul yakin, yaitu masuk ke dalam kolbun syiri, itu kolbun rahasia. Itu sudah golongannya orang-orang yang bisa menjaga sungai. Jadi Sunan Kalijogo itu menjaga sungai ini. Nggak diam seperti ini di pinggir kali. Jangan dipahami seperti itu. Itu tajasudil makna. Makna yang dikiaskan benda sehingga orang-orang itu bisa memahami dengan jernih. Jangan seperti Quran kita pahami juga. Kadang-kadang itu tidak pas. Akhirnya apa? Akhirnya membodohi kita. Akhirnya kita menggampangkan sesuatu. Kita membiasakan sesuatu itu dimudah-mudahkan padahal itu dilarang dan sebagainya. Kita memahami Al-Quran itu harus dengan guru. Jangan sendiri memutuskan sesuatu padahal kita itu belum tahu. Ilmu Allah itu luas. Andainya 7 lautan dijadikan tinta untuk menulis satu hurufnya Allah, maka 7 lautan yang dijadikan tinta itu habis satu hurufnya Allah, itu belum terurekan semua. Itu luasnya ilmunya. Kita itu tidak ada apa-apa. Kita itu masih bodoh, sangat bodoh. Jangan merasa. Disitulah letaknya kesalahan-kesalahan dari manusia itu sendiri. Dari saya pribadi, kalau ada kesalahan, mohon maaf dan tolong dibenarkan bagi orang-orang yang mau membenarkan pada saya. Karena saya juga senang sekali untuk dibenarkan. Karena saya sudah yakin kepengen belajar lebih baik. Bagi yang ingin membantu saya silahkan. Kalau yang tidak silahkan. Saya tidak memaksa. Saya niat balihoni walau ayat saya sampaikan walaupun 1 ayat. Sebagaimana saya orang Islam menghargai jenengan sebagai orang Islam, kalian semua, semoga kalian semua dirahmati oleh Allah. Usikum nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.